Di mana Allah? Sebelum alam semesta ini diciptakan, mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di sebuah tempat, ataukah Subhanahu wa Ta'ala tercipta dengan sendirinya? Lalu, bagaimana Allah menciptakan makhluknya? Dan makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan? Dari pamannya Nabi, dari Abi Rozin, dia bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah Tuhan kita yang maha mulia sebelum menciptakan makhluk-makhluknya?" Maka Nabi SAW bersabda, "Allah berada di Ama." Di mana Ama? Di bawahnya tidak ada udara dan di atasnya pun tidak ada udara. Kemudian Allah menciptakan arasnya di atas air. Apa itu Ama? Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan Ama adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh imajinasi dan tidak bisa digapai oleh akal dan pemahaman. Intinya bahwa sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya, sebelum ada saya, sebelum ada Anda, sebelum ada Adam, sebelum ada Hawa, sebelum ada langit dan bumi, bahkan sebelum ada aras, maka Allah berada di Ama. Dan Ama itu diambil dari Omyun, artinya buta. Orang buta itu, kalau Anda memejamkan mata, kira-kira apa yang Anda lihat? Kegelapan, bukan? Artinya di sini bahwa kita tidak bisa membayangkan di mana Allah. Yang jelas, Allah satu-satunya dan tidak ada makhluk sebelumnya. Dan Allah adalah Al-Awwal. Allah adalah yang pertama. Dan Allah tidak didahului dengan ketidakadaan. Pernahkah kalian berpikir bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan langit ini? Keindahan alam semesta ini merupakan bukti akan kuasa Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa arsy Allah itu berada di atas air. Dahulu ketika Allah ingin menciptakan makhluk lain, Dia mengeluarkan kabut dari air tersebut. Kemudian kabut tersebut membumbung tinggi ke atas, maka disebutlah dengan langit. Kemudian air yang di bawahnya mengering. Dari situlah diciptakan bumi. Kemudian dijadikanlah 7 lapis dalam waktu 2 hari, yaitu hari Ahad dan hari Senin. Ketika bumi tersebut bergoncang, Allah ciptakan gunung di atasnya supaya tidak bergoncang lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk." Quran Surah An-Nahl ayat 15. Kemudian, Allah menciptakan di atas bumi apa saja yang dibutuhkan manusia, seperti pepohonan, sungai, jalan-jalan, makanan, dan sejenisnya dalam waktu 2 hari, yaitu hari Selasa dan Rabu. Kemudian Allah menuju langit yang waktu itu masih berbentuk kabut. Kemudian Allah jadikan kabut tersebut satu langit. Setelah itu Allah pisahkan menjadi 7 langit dalam waktu 2 hari, yaitu hari Kamis dan Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Quran Surah Fussilat ayat 11-12 disebut hari Jumat, karena Allah mengumpulkan penciptaan langit dan bumi pada hari itu, dan memberikan wahyu dan perintahnya pada setiap langit dan bumi. Kemudian menghiasi langit yang terdekat dengan bumi dengan bintang-bintang yang berfungsi sebagai lampu-lampu penerang dan penjaga dari setan-setan yang mencuri pendengaran. Total masa yang Allah butuhkan untuk menciptakan langit dan bumi adalah 6 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari." Quran Surah Hud ayat 7. Setelah selesai menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, Allah lantas bersemayam di atas arsy. Begitulah cara Allah mengatur kehidupan di bumi untuk tempat tinggal umat manusia. Katanya, segala sihir di dunia ini berakar dari satu tempat. Dahulu, jauh sebelum dunia seperti yang kita kenal sekarang, ada satu tempat yang berdiri megah di tengah tanah Mesopotamia, bernama Babilonia. Babilonia bukan sekadar kerajaan, ia adalah gerbang pengetahuan dan kejatuhan. Disinilah manusia pertama kali mencoba sesuatu yang tidak seharusnya mereka sentuh, yaitu sihir. Tetapi bukan manusia yang membawa itu, melainkan 2 malaikat yang sengaja diturunkan, yaitu Harut dan Marut. Bukan
bukan untuk menyebarkan atau mengajarkan sihir, tetapi untuk menguji umat manusia. Tapi manusia selalu penasaran, maka dimulailah semuanya. Mantra-mantra dituliskan, nama-nama dipanggil, roh-roh diseru. Apa yang awalnya hanya ujian, berubah menjadi alat kekuasaan, senjata untuk balas dendam, dan jalan menuju kegelapan. Kitab-kitab ditinggalkan, langit dilupakan, dan sihir menyebar seperti bisikan dalam kegelapan. Sampai akhirnya pintu langit ditutup. Tidak ada lagi bisikan dari langit untuk para jin. Dan sihir mulai kehilangan daya magisnya. Apa yang dimulai di Babilonia masih menjadi legenda hingga hari ini. Dalam layar, dalam suara, dalam niat manusia yang haus akan kendali. Masih banyak kisah yang belum diceritakan. Kalau kamu siap, ikuti terus Black Chapters. Agar aku bisa menghancurkannya. Allah menjawab, kamu akan segera melihatnya. Karena kedudukannya yang tinggi, iblis memiliki hak istimewa berada di bumi dan di langit. Status istimewa ini menumbuhkan kesombongan dalam dirinya. Ia mulai berpikir, aku bisa berada di langit dan di bumi kapanpun. Jin dan malaikat tunduk padaku. Disinilah Azazil mulai berubah menjadi syaitan. Allah yang Maha Tahu ingin menunjukkan isi hati Azazil yang tersembunyi pada malaikat. Dari sini kita belajar pelajaran penting. Jangan pernah sombong atas ibadah atau kedudukan, dan jangan hanya bergantung pada amal. Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu? Allah menjawab, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Surah Al-Baqarah 30. Ketika Azazil mendengar tentang makhluk baru di bumi, ia khawatir. Para malaikat berpikir jika ada khalifah baru, berarti bumi akan diambil dari mereka. Awalnya, Azazil menduga makhluk baru ini akan tercipta dari cahaya, seperti malaikat, dan akan tunduk padanya. Tapi yang terjadi tidak sesuai dugaannya. Ketika Allah menciptakan manusia dari tanah liat, iblis mulai berpikir, karena makhluk ini dibuat dari tanah, bumi masih menjadi milikku. Aku diciptakan dari api, dan api lebih tinggi dari tanah. Api unsur terkuat, sedangkan tanah unsur terlemah. Inilah kesombongan iblis. Menurutnya yang lebih mulia adalah yang unsur penciptaannya lebih tinggi. Allah kemudian membentuk Adam dari tanah, dengan bentuk yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Tinggi Adam menjulang dari bumi ke langit. Iblis mengelilingi tubuh Adam yang masih kosong, memeriksa setiap detail, bahkan masuk melalui mulutnya dan berjalan di seluruh tubuhnya. Ia melihat betapa lemahnya manusia ini, tapi tetap tidak bisa menerima bahwa makhluk selemah ini akan menjadi penguasa bumi. Allah yang Maha Tahu akan kesombongan dan rencana rahasia iblis, akhirnya meniupkan ruh ke dalam Adam. Saat ruh mencapai wajahnya, Adam bersin. Malaikat Jibril berkata, wahai Adam, ucapkan Alhamdulillah. Adam pun berkata, Alhamdulillah. Allah menjawab, wahai hambaku, semoga rahmatku tercurah atasmu. Ketika ruh masuk ke mata, Adam melihat buah-buahan surga, merasa lapar, dan ingin segera memakannya. Tapi kakinya belum mendapat ruh, ia masih dalam bentuk tanah, sehingga tidak bisa berdiri. Jibril berkata, wahai Adam, jangan terburu-buru. Allah berfirman, manusia diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Surah Al-Isra 11. Saat itu, Azazil belum benar-benar menjadi syaitan. Para malaikat tidak tahu isi hatinya. Ketika Adam duduk di singgasana kehormatan, Allah memanggil semua malaikat. Kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Surah Al-Baqarah 34. Mereka semua sujud, kecuali iblis. Ini bukan sujud penyembahan, melainkan ketaatan pada perintah Allah seperti umat Islam menghadap Ka'bah. Karena menolak, Azazil menjadi kafir. Allah tidak lagi memanggilnya Azazil tapi iblis. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud pada ciptaanku dengan kekuasaanku? Iblis menjawab, aku tidak akan sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat yang bau.
Allah berfirman, "Keluarlah dari sini kamu terkutuk, dan kutukanku akan menimpamu hingga hari kiamat." Surah Syad 77-78. Iblis pun hancur dan diusir. Namun ia meminta satu permohonan, "Ya Rabb, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan." Allah mengabulkannya. Kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai waktu yang telah ditentukan. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, menyesatkan mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan engkau akan mendapati kebanyakan dari mereka tidak bersyukur." Allah menjawab, "Keluarlah dari sana hina dan tercela. Siapa yang mengikutimu, sungguh aku akan memenuhi neraka dengan kalian semua." Surah Al-A'raf 16-18. Menurut tafsir Al-Tabari, setelah itu iblis kehilangan rupa dan bentuk malaikatnya. Penting untuk dijelaskan di sini, ini bukan perdebatan antara iblis dan Allah, tetapi hanya Allah yang menguji hambanya, menyingkap kesombongannya, lalu mengusirnya. Kemudian, dari tulang rusuk Adam Allah menciptakan Hawa. "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya berkembang banyak laki-laki dan perempuan." Surah An-Nisa 1. Adam dan Hawa ditempatkan di surga, dan diperbolehkan makan apapun kecuali mendekati satu pohon. Sebagai bagian dari ujian, iblis juga diizinkan berada di sana. Ia membisikkan pada Adam, "Allah hanya melarang pohon ini agar kalian tidak menjadi malaikat atau kekal." Ia bersumpah, "Sungguh aku ini penasihatmu yang tulus." Adam menolak, tapi iblis membujuk Hawa, dan Hawa pun memakan buah itu. Ketika melihat Hawa tidak celaka, Adam tergoda dan ikut memakannya. Begitu buah itu melewati tenggorokan, pakaian mereka hilang, aurat mereka terbuka, dan mereka merasa malu, lalu menutupi diri dengan daun surga. Allah pun berfirman, "Turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Di bumi kalian akan memiliki tempat hidup dan rezeki untuk waktu tertentu." Inilah kisah kehancuran bangsa Jan, penciptaan Adam, dan bagaimana Azazil berubah menjadi iblis syaitan. Kejatuhannya sungguh tragis, dari tempat tertinggi ke titik terendah, menjadi musuh manusia selamanya. Ia bersumpah akan menyesatkan manusia dengan segala cara. Semoga kita selalu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa aktifkan notifikasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saladin has crossed Jordan with 200,000 men. We must meet him before he reaches Kerak. I will lead the army. No, if you travel, you die. Assemble the army! Must not go to war with Saladin. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. What the terms I asked none. I will give every soul safe conduct to Christian lands. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers, and your queen. No one will be harmed. I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin.
Setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa, bumi kembali hening. Namun itu bukan akhir dari cerita. Nabi Isa bersama orang-orang beriman masih bertahan, berlindung berdoa dari fitnah besar. Lalu Allah menurunkan tanda berikutnya. Bumi bergetar hebat. Dari dalam tanah muncul makhluk aneh. Dabbatul Ard. Wujudnya menakutkan, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang itu menandai manusia, orang beriman bercahaya wajahnya, dan orang kafir bernoda hitam. Inilah saat manusia tidak bisa lagi bersembunyi, iman atau kufur terlihat jelas di hadapan Dabbatul Ard. Dunia memasuki babak baru, semakin dekat menuju kiamat yang sesungguhnya. Untuk kisah dan cerita part-part selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jejak Akhirat. إنها الجنة الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله الله يقول زين للناس أخذتنا الدنيا. Di akhirat kelak, malaikat Jibril berkeliling di sekitar neraka selama 40.000 tahun. Hingga suatu ketika, sayup-sayup terdengar suara seseorang dari sudut neraka. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Jalal Jala'ali wal Ikram. Berulang kali diucapkan. Jibril yakin suara itu milik seorang muslim, seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun menghadap Allah bersujud di kaki arsy. Ya Tuhanku, aku mendengar seorang hambamu bermunajat di neraka selama 40.000 tahun. Berilah aku izin untuk menyampaikan syafaat, pinta Jibril. Allah pun berfirman, pergilah kepada Malik, penjaga neraka. Katakan bahwa aku telah mengampuni hambaku itu. Maka malaikat Jibril bergegas menemui malaikat Malik, menyampaikan perintah Allah. Malaikat Malik pun mencari hamba tersebut selama 1000 tahun, namun tak menemukannya. Malik pun kembali menghadap malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku telah mencari namun tak menemukannya, kata malaikat Malik. Malaikat Jibril pun kembali bersujud di kaki arsy. Ya Allah, di manakah hambamu itu? Allah pun memberikan petunjuk. Ia berada di lembah ini, dasar ini, sudut ini dan sumur ini dalam neraka. Malaikat Malik pun mencarinya dan menemukannya. Tubuhnya terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, dililit ular dan kalajengking. Ketika malaikat Malik membebaskan, sang hamba bertanya, apakah engkau datang untuk menambah siksaku atau menyelamatkanku? Aku tidak tahu, jawab malaikat Malik. Tapi di luar sana, malaikat Jibril menunggumu. Di pintu neraka, si fulan diserahkan kepada malaikat Jibril, yang membawanya ke kaki arsy. Malaikat Jibril berseru kepada para malaikat, ketahuilah, ini adalah hamba yang telah berada di neraka selama 40.000 tahun. Allah pun berfirman kepadanya, bukankah telah datang kalamku? Bukankah Rasulku telah mengajarkan kebaikan kepadamu? Dengan penuh penyesalan, si fulan berkata, Ya Rabb, aku telah menganiaya diriku. Aku mohon ampunanmu dengan munajat yang telah kupanjatkan selama 40.000 tahun di neraka. Allah pun berfirman, aku telah mengampunimu, pergilah bersama Jibril. Sang mentari terbit dari barat, pintu taubat tertutup rapat. Tiada lagi janji dunia yang kekal, hanya amalan jadi bekal. Sangka kala ditiup seluruh jiwa jatuh, gunung runtuh, laut melimpah penuh. Hari pengadilan berdiri di depan, segala rahsia kini terbongkar terang. Ini yang Rasulullah melihat dengan mata kepalanya. Dibentangkan alam barzah, ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat, bertanya si mayit, lima takifu min darbik, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku?
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Bersabar sampai dia dewasa yang dia bisa mengatakan rabbighfirli wa liwalidayya. Sampai dia dewasa yang dia nanti bisa memandikan mayit kita. Sampai dia dewasa nanti mengkafankan kita. Sampai dia dewasa nanti dia akan menyolatkan mayit kita menghadap makmum yang berbaris dengan 3 shaf yang sunnah. Di hadapan kalian ada ayahku, di hadapan kalian ada saudara kita, orang tua kita. Mungkin selama dia hidup banyak janji-janji indah yang dijanjikan yang belum ditunaikan. Aku anaknya, sebagaimana sunnah Rasul yang tak mau menyolatkan mayit yang masih berhutang. Aku anaknya, bertanggung jawab atas semua kewajiban yang belum dia tunaikan. Rujukan kepadaku. Fakabir arba'an. Allahu Akbar. Anak yang akan bicara di pinggir lubang, di sikut yang masih banyak tanah dan lutut yang masih banyak tanah, karena dia tangkap mayit orang tuanya masuk ke lubang kubur. والشوق فينا لا ينام. Tuan-tuan, saudara sekalian, Allah menceritakan tentang keindahan-keindahan syurga. Syurga itu benda yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar. Nanti di dalam syurga, istana-istana kita tu, di bawahnya mengalir sungai. Sungai ini berpunca daripada arasy Allah. Turun sungai-sungai ini yang sangat jernih airnya, yang sangat manis rasanya. Di kiri dan kanan sungai itu ada bukit-bukit daripada permata-permata yang sangat indah. Reflect daripada permata ni, tuan-tuan, dipantulkan daripada air yang sangat jernih ini. Lalu di bawah istana-istana kita, Masya Allah. Saya duduk sebut ni, tuan-tuan duduk terbayang. Apa yang terbayang dalam kepala tuan-tuan, itu bukan syurga. Sebab syurga ni duduk di luar daripada kotak akal kita. Kalaulah Allah takdirkan kita mampu melihat syurga, bermimpi nampak syurga, amal kita takkan sama macam amal kita sekarang.